santai, Pak? bro. Santai saya. Kenapa Iya, tidak santai? makanya santai, bro. Di sini aku Allah bersumpah demi Tuhan. Tuhan siapa, Pak? Tuhan Loh. siapa? Dia itu berbicara, itu konteksnya berbicara, mengungkapkan firman kepada manusia bahwa saya Allah Tuhanmu, bahwa saya Tuhanmu bersumpah, bahwa saya Ini nggak ada Tuhanmu manusia bersumpah. loh, Pak. Di sini nggak ada manusia. Loh, Bapak coba paham. kepada siapa itu? Bapak buka Coba dulu kepada lah. siapa Bapak itu? buka, Kepada Bapak buka. tidak mungkin, Quran. Pak. Bapak buka Al-Quran itu sebentar. Al-Ma'arij Al-Quran itu, 40. Pak. Enggak, Pak, aku baca, sebentar, Pak. saya Aku kasih tidak tahu mau ya. terjemahkan, Saya kasih Pak. tahu Aku ya. baca di sini ya. Aku baca, saya Pak. kasih Bentar tahu. dulu. Bapak Al-Quran diam, itu, tolong, Pak. Pak, tolong diam. Bapak diam dan Bapak dengar aku baca ya. Aku baca. Aku tidak mau menafsir sembarangan karena kalau menafsir bahaya. Maka aku bersumpah. Bapak dengar. itu bicara, Oke. berarti berbicara, Pak. Aduh. Itu berbicara. Aku. Bentar dulu. Di sini Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Pak, Tuhan kami itu yang menciptakan terbit matahari, bintang, dan lain sebagainya, Pak. Di sini Allah bersumpah demi Tuhan. Tuhan siapa yang dia sumpah? Tuhan siapa, Pak? Dia kan bilang aku. Kan bilang Iya. aku di situ. Iya, aku Iya. Tuhanmu. Gimana sih, Pak? Loh, aku Kenapa? Tuhanmu bersumpah. Saya bersumpah sama dengan saya, misal saya bersumpah, aku Tuhanmu bersumpah. Bahwa aku sudah- Terus di sini bilang kami pasti mampu. Loh iya, Kayak apa tuh, Pak? kami itu ya pembuat. Si pembuat siapa? Allah. Ya, artinya begini, Pak, jika memang itu Allah pembuat, kenapa dia tidak bersumpah demi dirinya? Kenapa pula itu ada kata kami pasti mampu? Pak, yang mengurus dunia ini, Pak, Allah itu punya utusan seperti nabi, malaikat. Berarti Tidak seperti Tuhan sampean sendirian. Berarti dia Tidak ada menjadikan siapa-siapa. langit dan bumi ada bantuan-bantuan. Oh Nabi tidak, dan- pada saat menciptakan Bapak langit nih. dan bumi. Loh, pada saat penciptaan langit dan bumi, Pak, dia ciptakan Kurang maksudnya untuk penghuni di dunia ini, Pak. Dia memenuhi utusan untuk berfirman. Oke, Bapak buka aja dulu lah biar Bapak tidak menafsir sembarangan, Pak. Saya takut Oh, dimarahin tidak. Ustaz, Pak. Loh, enggak lah. Kalau ada yang marah bilang saya. Tak usah. Enggak, nggak ada artinya masalah. begini, saya Cuman baca. begini aja. Saya Sebentar, baca, pertanyaan Pak. sampai sebenarnya Mohon, bukan Pak. itu kok dari tadi, Pak. Pertanyaan sampai kenapa dibuat jin? Itu pertanyaannya. Sampai Karena lari begini, kenapa kemana-mana saya dulu. lari ke sini? Karena Bapak tadi bilang bahwa Allah itu maha kuasa. Terus kalau memang dia iyalah. maha kuasa, kenapa pula dia bersumpah demi Tuhan? Kenapa dia tidak bersumpah demi dirinya sendiri? Gitu loh, Pak. Pak. Itu sebentar. Loh, Masalah jin tadi kok- sampai sudah kelar belum? Saya tanya. Sebenarnya gini, Pak. Kenapa saya itu lari ke sini? Karena yang tadi Bapak membawa sampai di situ. Ya sudahlah begini aja, Pak ya. Sudah begini saja. Di bawah juga banyak yang dengar ya, mudah-mudahan kita berakal sehat lah semuanya ya. Ya. Mudah-mudahan jadi ini semua. Ya sudahlah seperti itu saja menurut saya. Karena saya masih ada kerjaan lain yang harus saya urus ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita tadi bicarakan membuat manfaat buat kita semua. Biar kita berpikir bisa lebih cerdas dan bisa lebih logika gitu pikirnya. Begitu saja, Pak ya. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam Ustadz Zuma. Semangat pagi teman-teman. Pak Pendeta Bang Torosuki. Zuma. Kenapa Ya, beda saya apanya tidak- lagi? Iya. Kenapa beda akunnya? Iya, karena akun saya semua Bapak blokir gitu ya. Oke teman-teman, iya, kita bahas tentang sumpah di dalam Al-Quran. Biar saya tidak Enggak, dikit enggak. dan diblokir lagi gitu. Oh, kalau mau debat tidak saya izinkan debat, Pak ya. Iya, izinkan saya menjelaskan kitab suci saya Pak Torosuki. Enggak. Mohon maaf, saya turunkan dulu. Karena saya tidak mau kejadian seperti yang kemarin, Oh, Pak. Pak Mohon Juma maaf, ini Pak nggak bisa Torosuki. menjawab. Pak Juma Jangan ini nggak begitu, bisa Pak menjawab. Torosuki. Pak Saya Juma ini nggak mau bisa menjawab. membahas Dia kitab selalu berasumsi. Al-Quran. Dia selalu Jangan berasumsi. Dia begitu. tidak mungkin menjawab. Gitu loh. Pak Torosuki, Saya mau Anda membahas ini Saya nggak kitab suka terlalu Al-Quran berasumsi. Saya tidak sesuai suka dengan terlalu pertanyaan berasumsi. teman-teman Sebab saya saya di bacakan sini. ini dan saya tidak Eh menafsirkan. Yohanes, Saya tidak suka Yohanes diam berasumsi. dulu. Kalau mau diskusi diam dulu.
Begini Pak Persilakan Abdul. dulu, ingin Bang Zuma. membahas kitab suci Begini Pak Al-Quran. Abdul. Kenapa kalian Kenapa kepanasan? dia tidak mau Saya tidak kejadian membahas, saya baca Pak. Saya Iya. tidak Ada yang mau bikin gaduh. Saya Hostnya ingin ini yang bikin gaduh ini. membantah tentang kitab suci saya yang Betul, Anda katakan Allah bersumpah kan gitu. Silakan Orang Bang Kristen Zuma. Indonesia Apa sangat tujuan takut iblis sama itu? Bang Zuma ya. Apa Kenapa tujuan ya? iblis itu menciptakan karena Bapak Yang saya Bukan heran iblis. kenapa orang-orang Kristen itu takut sekali dengan Bang Zuma. Ada apa ya? Ya gemeter Bang. Pasti. Itu dia. Harusnya Siapa teman-teman yang Kristen takut itu Anda? senang Siapa karena yang saya takut membantu. Anda? Enggak, siapa yang takut Anda? Gitu loh. Jadi jangan Anda framing bahwa kita takut. Kita tanya takut kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu memperoleh hikmat dan keselamatan. Ngapain takut pada manusia? Sebenarnya bukan kami tidak takut, atau saya sendiri tidak takut sama Bang Juma. Saya takut hanya sama Tuhan dan saya tidak mau ya kejadian lagi. Ya, saya di sini bukan mencari koin juga. Ya, saya bukan mencari koin di sini. Kalau menghujat saya tidak mau. Seperti kemarin, saya sudah belajar bagaimana kemarin berapa kali saya naikkan Bang Juma. Ya, selalu tidak bawa data seperti kemarin pagi. Mohon maaf Bang Juma. Ya, karena kalau naikkan dia itu hina terus, menghujat terus dia itu. Dari tadi baru kita menghina salah satu junjungan dan saya tidak mau terjadi di sini menghujat junjungan juga antara satu sama dengan yang lain. Ini diskusi. Ya Pak ya, udah tidur ya. Halo. Jadi kalau mau diskusi, kalau nggak ada Muslim diskusi sama siapa? Enggak, masalahnya Bang, saya tidak mau terjadi seperti kemarin di room saya. Coba kemarin dia mengatakan Tuhan yang memecahkan perawan Maria. Mereka kan apa? Nggak boleh. Ya kalau takut Bang. Ini suara siapa sih? Ngeri kali ngoroknya. Naik-naik langsung ngorok, nggak sopan. Teman-teman, saya tidak panik sama Juma, hanya saja saya NKRI ya, saya takut sama Tuhan saya kalau dihina-hina yang tidak punya data dan dalil seperti kemarin. Woi, gua simak Bang Zuma udah lama. Woi, nggak ada Bang Zuma yang ngomong nggak ada data, semua ada data itu. Nah, terus menurut apa maksud Anda? Terus apa maksud Anda? Bukannya bela-belain Bang Zuma ya, bukannya bela Bang Zuma, cuman kamu kemarin itu punya data dia di Alkitab. Menurut kamu kemarin dia punya data di Alkitab mengatakan bahwa punya Tuhan dia ada data, cuman dengar dulu Bang. Dia ada data, cuman si anak kontol itu nggak mau dengar. Ngomong itu yang bagus bro. Kau tuh ngomong sembarangan aja, ngomong kasar. Inilah menunjukkan kepribadian Anda tidak baik. Turunkan aja Pak Toro, ngomongnya gak sopan. Itu kenapa ngorok ini? Aduh. Di-mute kan dia dulu Pak Toro. Dia udah nonton bola semalam ini. Nonton bola. Dia sewa hotel, kamar hotel satu Pak Toro. Biayanya. Udah menang Messi.
Dia numpang tidur. Teman-teman Oke, saya tidak begini mau Pak Toro ya. teman-teman di bawah semuanya di taping bawah, saya mohon maaf saya tidak menekan jumpa di room saya. Saya tidak mau kejadian seperti kemarin. Ya mohon maaf. Gak usah masak. Saya tidak mau ada kekacauan di Indonesia. Tapi nggak makan kok, tapi makan pisang aja itu. Oke, mungkin bisa saya tambah sedikit Pak Toro ya. Begini, teman-teman semua, ketika Selamat pagi, kasih Pendeta itu Toro. kita sudah Selamat pagi sahabat saya NKRI harga mati. Harga mati jelas. Kasih naik aja Bang Suma, tapi saya juga nggak diturunkan. Nanti saya di tengah karena saya Muslim. Nanti Bang Suma menjawab soal Al-Quran. Mudah-mudahan dia tidak mengarah ke penghujatan kalau nggak ada yang duluan begitu. Apakah Bapak Biar nanti sama-sama. bertanggung jawab? Apakah Bapak bertanggung jawab seandainya nanti ada hujatan? Insya Allah. Yang penting bukan hujatan ya. Bang Suma itu kan menjelaskan semua dari apa yang dia ketahui soal isi Al-Quran. Dan mungkin saja dia sedikit menjelaskan Pak Toro, tentang perbandingan Toro. dengan isi Alkitab begitu. Pak Toro begini gimana Pak Toro, kira-kira? Pak Toro, Pak Pendeta, sorry. Ada sebuah pernyataan bahwa pengalaman itu adalah guru besar. Jadi belajarlah dari pengalaman, Iya, gitu loh. makanya maaf teman-teman Muslim kita adalah NKRI dan saya tidak mau seperti kemarin terjadi. Saya kemarin sudah di bed teman-teman ya. Ya, saya beritahukan sama teman-teman. Dan saya juga Pak Ferdi bukan mencari koin di sini. Kalau ya, Fadli. cuma pun belum pernah bagi saya Apa koin. pendeta? Jangan begini. Oke Fadli, kau jawab aja Fadli. Kau jawab aja kalau memang kau mau bantu, silakan. Apa itu bro? Oke Bang Bro Fadia Rasul? minta maaf Bang. Kita sudah memberikan Nggak kesempatan dengan dalil kita punya kasih. Tetapi ketika kasih itu diinjak-injak, ketika dia framing-framing tentang ayat Alkitab, kekuatan suaranya lebih besar, kita seakan diolok-olok. Room kita siapkan bukan untuk diolok-olok. Tuhan Yesus sudah cukup diolok, kita tidak lagi. Oke Bang Oke, Fadi, mudah-mudahan siap. mengerti. Silakan dia buka room sendiri, silakan Bang Juma sendiri buka room. Silakan silakan dia punya pengagum, ke roomnya aja. Gitu. Kalau Oh, kita iya. tidak Oke, siap, baik. Pak. Siap, Sudah cukup siap, kita siap. kasih Kalau gitu, waktu di mana Pak kita Pendeta seperti Toro, terima kasih jadi saya sudah tontonan, dinaikin gitu. ya. Saya Bagaimana mau laki Lagi, Bang, ya. Siap. bagaimana mau laku Kak Non kalau tidak membahas kitab kami, Iya. gitu loh. Cuma selalu ambil dari Alkitab. Jadi mereka ini laku Pintir. ketika membahas Ketika kitab kita kami tapi membahas- mempelintirkan atau menghujatkan. Iya. Ketika kita Kalau satu bahas, arah pembicaraannya Mas Bro bukan nggak bisa begitu. juga, nggak bisa kalau nggak ada orangnya juga nggak bisa dibahas, itu kan sudah Enggak, melenceng Pak. aku bicara Jadi ke jangan Anda. dibawa. Terima kasih Karena ya. Anda ini Sudah fansnya. diikutkan di Enggak. live-nya. Aku bicara ke Salam Anda NKRI, karena salam Anda ini salah toleransi. satu pendukung atau fansnya atau pengikutnya. Makanya saya harus bicara kepada benar. Anda. Masihkah Anda percaya kepada kebohongan-kebohongan orang-orang yang seperti itu? Jadi kita ini mau diskusi yang sehat. Pak Toro, Pak Sevanya ini Kristen kan Muslim, Pak? Biasanya akun ini Kristen, tapi nggak tahu kalau beda orangnya ya. Aduh, kasihan. Sudah Pak Toro menunggu tamu datang, kita selingan dulu suara ngorokannya. Jadi begini teman-teman, kalau kita mengcompare di dalam Alkitab, yang pertama ini ya, supaya teman-teman dengar. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak menciptakan iblis. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan neraka. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan ciptakan siapa? Tuhan ciptakan tentu malaikat. Ya, Tuhan ciptakan malaikat. Tetapi karena malaikat ini dia seolah-olah punya kekuasaan, seolah-olah dia sombong, seolah-olah dia hebat, dia mau menyamakan dirinya dengan Allah yang kudus, yang suci.
Makanya dia dibuang, dia dicampakkan di dunia, dia dilemparkan gitu loh. Nah, jadilah iblis, jadilah Lucifer, jadilah bapa segala pendusta. Ya. Dan neraka bukan untuk kita manusia, tapi untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka dengan iblis, dengan setan itu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa Yang berikutnya adalah ketika iblis mau mencoba Yesus di padang gurun waktu itu dengan tawaran-tawaran yang hebat, yang luar biasa, roti, bahkan membuang diri. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Suara saya kedengaran? Masya Allah. Baik, teman-teman, kita melihat ketakutan demi ketakutan yang dipertontonkan oleh saudara-saudara kita Kristen, ya. Sebenarnya dia itu hanya memframing, mengatakan Bang Suma menghujat. Saya nggak pernah menghujat, gitu ya. Coba Anda dengarkan, sahabat-sahabat dengarkan apa yang sedang mereka uraikan ini. Nah, ini sebenarnya mereka itu pelan-pelan, ya, pelan, tapi tujuannya itu menghujat Islam, menghujat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti tujuannya tuh. Jadi keberadaan saya dalam hal ini itu membuat mereka terganggu. Layaknya iblis, kehadiran sosok malaikat kemudian itu mengganggu keberadaan mereka. Makanya mereka itu sangat takut kemudian ketika Bang Suma itu ada di tengah-tengah mereka. Membahas Al-Quran insya Allah kita bisa, ya, meski masih terbatas karena keilmuan Al-Quran itu sangat luas. Mau membahas Bible jangan dibilang, ya kan gitu ya. Makanya mereka itu sangat-sangat terganggu, ya. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sedikit saya punya kewajiban, ya, untuk menerangkan apa yang tadi sempat mereka perselisihkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Mereka tidak berani menaikkan saya. Ketakutan, gitu. Teman-teman masih kedengaran gak suara dari komalnya Torosaki? Sahabatku, masih kedengaran gak suara dari komal Pak Torosaki itu? Oh enggak, baik. Oke. Makasih teman-teman, ya. Jadi kita bahas sedikit, ya, tentang kata qasam gitu, ya, dalam bahasa Arab, yang kemudian dijadikan sebagai pijakan teman-teman tadi itu manusia linglung yang tidak ngerti tentang Al-Quran. Ketika Allah kemudian menerangkan dalam Al-Quran salah satu data, ya, di kitab kita, fala uqsimu biwawaqi'in al-nujumi, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Bahkan banyak Allah itu juga mengatakan la uqsimu bihaza al-baladi, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kota yang dimaksud Allah itu kota Mekah. Fala uqsimu bil al-shafaqi, ya. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah.
di waktu senja. Nah, ini teman-teman, saya dengarkan dari apa? Dari tempatnya si Torosoki. Dia membahas Islam loh, membahas Al-Quran loh dia. Kok coba kita dengarkan jadi. Tuhan siapa? Dan ada kata kami pasti mampu. Kata Dengar nggak? kami Dengar itu nggak, siapa? teman-teman? Ada Dari orangkah Komal yang lebih Torosoki hebat? bahas Islam. Dengar nggak? Coba. Gitu loh Pak. Silakan. Iya, kalau kita tanya nanti ke situ, karena mereka juga kan klaimnya itu kan banyak tuh. Mereka juga klaim kitab penyempurna, mereka juga klaim Isa is Jesus, mereka juga klaim. Seharusnya yang klaim-klaim mereka itu yang kita bahas. Yang kita pertanyakan sama mereka, lu tuh ngeklaim berdasarkan apa sih? Kalau lu bilang itu Isa itu Jesus, berarti lu juga harus menyembah Mereka masih Yesus, bahas-bahas bukan kita menyembah gitu loh. Masih membahas Islam gitu Allah. loh. Tadi SWT. sebelum saya keraskan vokalnya, Harusnya situ yang dia kita membahas kontak, tentang gitu Allah, aja. Tapi membahas tentang kata kami, tentang matahari yang terbenam, ya, di lumpur yang hitam. Dia masih membahas. Maka kewajiban kita kemudian tampil untuk menjawab itu kan. Tapi mereka kayak gini lah ya. Mereka hanya bisa menyasar Islam-Islam yang tidak belajar tentang Bible. Mereka hanya mau berdebat, berdialog, menghujat, memberikan doktrin kepada umat Islam yang awam. Dalam artian kata awam terhadap Bible. Tapi terhadap Bang Suma mereka nggak berani gitu loh. Kan lucu orang-orang ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada tema kita yang tadi. Jadi kata qasam itu dengan derivasinya itu diartikan juga dengan kata memisahkan atau membagi, ya, memisahkan atau membagi. Itu qasam, arti kata sumpah. Sama seperti ketika kita di dalam Al-Quran, saya cari ayatnya ya, Al-Quran surah ini, surah An-Nisa, ayat ke-8. Ya, coba kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismah. Ya, di sini berbicara mengenai qasam, ya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatam wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi di sini kata qasam ini itu bukan berarti sumpah, tetapi pembagian. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, berarti qasam itu bisa diartikan pembagian. Itulah celakanya kalau belajar Al-Quran dengan menggunakan terjemah, apalagi tampil sebagai sebagai pengkritik. Ya, tampil sebagai pengkritik Al-Quran. Tapi yang dikritik itu adalah terjemahan. Ketika Tuhan kemudian mengatakan, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah, mereka kemudian mengatakan bahwasanya kok Tuhan kamu itu bersumpah dengan nama benda gitu loh. Ini yang mereka nggak pahami, bahwa kita umat Islam itu, kalau kita tidak ngerti Al-Quran, ada kita punya kiai, ada guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang itu. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini. Uqsimu, kata qasam. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Jadi umat Islam itu tidak akan pernah mudah dibodoh-bodohi dengan pertanyaan yang tujuannya untuk mengkritisin Al-Quran tapi menggunakan terjemah. Kan gitu. Ya. Di dalam Al-Quran, wa idza hadaral qismah, itu berasal dari kata qasam. Itu pembagian. Pembagian itu bukan berarti sumpah, tetapi berasal dari kata yang sama. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Al-Quran itu harus dipahami tidak hanya dengan modal terjemah,
Tapi Al-Quran itu harus dipahami dengan original teksnya. Gak bisa hanya dengan satu kata yang kemudian berasal dari terjemah, lalu itu dipakai untuk menyerang Islam. Gak bisa, ditertawakan sama orang yang paham Quran. Makanya tadi saya minta, ya, kalau kalian itu takut untuk dibahas Bible, kasih ruang kepada saya untuk membahas Al-Quran. Tanya sepuas kalian. Tanya sepuas kalian. Apa yang kalian ingin tanyakan tentang Al-Quran? Saya hadir kemudian untuk menjelaskan kepada kalian semua. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang perlu saya tegaskan kembali ya, bahwasanya kata qasam itu tidak hanya arti hanya memiliki arti sumpah, tetapi juga membagi itu juga bagian daripada terjemah atau makna daripada kata qasam yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bersumpah, ya, itu bisa dimaknai dengan kata qasam tadi, kemudian bisa juga membagi atau memisahkan. Ya. Nah, apa sebenarnya arti bersumpah ketika ada kalimat Tuhan bersumpah demi makhluk? Bagaimana sebenarnya posisi makhluk tersebut dalam sumpah tersebut? Apakah benar posisinya sebagai pihak yang berkuasa untuk menghakimi pihak yang bersumpah? Bagaimana halnya ketika Allah kemudian bersumpah demi dirinya sendiri? Ini dipahami oleh umat Islam melalui kajian-kajian yang diberikan oleh para ustadz mereka, oleh para ulama mereka. Sehingga umat Islam itu tidak memahami Quran itu hanya sepihak saja. Ya. Itu yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi ketika Al-Quran itu mengatakan kata sumpah dengan al-aimanu atau al-halfu atau al-qasamu, al-aimanu jama' dari kata al-yaminu, ya, tangan kanan. Kenapa demikian? Karena orang Arab di zaman jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain, mereka berpegangan tangan kanan maksudnya. Jadi kata al-yaminu secara etimologi itu erat kaitannya dengan tangan kanan, yang bisa berarti al-quwah, kekuatan, atau al-qasam, atau sumpah, ikrar. Nah, dengan demikian, maka umat Islam akan memahami bahwa arti daripada kata al-yu'aminu itu merupakan perpaduan dari tiga makna yang saya katakan tadi. Ya. Dan ini tidak akan mungkin dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar tentang Al-Quran. Tidak belajar tentang Al-Quran. Maka saya perlu perjelas di sini ya, supaya teman-teman yang belum memahami atau sudah lupa dengan kaidah-kaidah ini, bahwa ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, itu artinya tidak ada suatu kesan yang muncul dari umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan kekuasaan untuk menghakimi sumpahnya itu. Apalagi menyerahkan penghakiman sumpahnya kepada makhluk atau benda yang disebutkan. Baik didasari sumpah atau tidak, ataupun sumpah itu sendiri dilontarkan oleh siapapun, maka pihak yang berkuasa untuk menghakimi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya status makhluk benda yang terdapat dalam sumpah Allah tersebut? Bagaimana kaidah itu? Bagaimana menjelaskan mereka? Saya katakan kepada sahabat, supaya nanti kalau ditanya sama Oten, jelaskan kepada mereka posisi makhluk atau posisi benda atau posisi unsur di luar daripada Allah pada saat Allah bersumpah itu hanya sebagai saksi. Sebagai saksi atas apa? Atas sumpah Allah tersebut. Saksi yang dikesankan independen, berdiri sendiri dan terpisah dari pihak yang bersumpah. Jadi ini hanya berfungsi untuk menguatkan dan mengukuhkan bahwa apa yang disampaikan dalam sumpah tersebut adalah benar adanya. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Ini yang perlu kemudian sahabat-sahabat pahami, supaya nanti ketika ditanya bahwa makhluk yang diterangkan oleh Allah di dalam ketika Allah bersumpah itu sebagai saksi untuk menguatkan kebenaran yang mungkin diragukan oleh orang-orang yang imannya lemah. Nah, ini terkait apa sahabat? Tujuannya untuk apa? Ini tujuannya sumpah ini dilontarkan. Tujuan Allah adalah untuk meyakinkan pihak lain atas kebenaran apa yang disumpahkan. Karena kenapa? Manusia itu cenderung kepada keraguan-raguan.
manusia itu cenderung kepada ketidakpercayaan. Jadi nyata kesan terpisah di dalam sumpah Allah dengan mengaitkan makhluknya. Yang satu Allah Maha Kuasa, yang satu hanya sebagai saksi. Ya. Makanya kemudian umat Islam itu harus memahami bahwa sumpah Allah tidak sama dengan sumpah manusia. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terpaksa kita menolak ya, karena kita tidak dikasih ruang oleh Torosoki, manusia pakai siri. Kata qasam ini itu setidaknya juga berlaku dalam hal Tuhan itu bersumpah atas dirinya sendiri. Ya, ini yang perlu ditekankan. Jadi kalau ada lagi oten yang bertanya tentang kenapa Allah bersumpah, makhluk di situ hanya sebagai saksi. Hanya sebagai saksi. Saya kira cukup ya teman-teman. Kita hanya membantah seperti itu. Kecuali kalau kita dinaikkan, kita akan membahas ya. Kita akan membahas lebih terinci lagi. Yang pada intinya poin untuk sahabat-sahabat umat Islam supaya tidak dilemahkan, Allah itu bersumpah untuk mengangkat saksi ya. Nah, pertanyaan kepada saya, Bang Suma, ada nggak sumpah Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri? Sama seperti Al-Quran, ada nggak di dalam Bible Tuhan bersumpah demi makhluknya? Ada enggak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya untuk kita uraikan. Apakah ada di dalam Bible Tuhan itu bersumpah atas makhluknya? Ada enggak yang mau bertanya seperti itu? Kalau ada saya jawab. Kalau enggak ada kita tutup. Kalau ada yang ingin tahu, apakah ada yang ingin tahu bahwa di dalam Bible itu bahwasanya di Bible Tuhan juga bersumpah demi makhluknya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, sedikit saya akan mengurai itu ya. Jangan terlalu banyak, nanti mereka pingsan gitu ya. Coba kita lihat di dalam Yosua 5 bagi yang ada Bible. Bagi yang ada Bible, tolong buka di Yosua 5 nomor 6, Yesaya 62 nomor 8, Matius 23 nomor 20 sampai nomor 22, Mazmur 110 nomor 4. Ya. Jadi kita mulai dari Yesaya 62 nomor 8. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Jadi mereka nggak akan bisa lolos gitu. Mereka tidak akan bisa lolos, ya. Karena apa yang mereka hujatkan terhadap Al-Quran itu nanti dibalbalin oleh kitabnya sendiri. Itulah gunanya kita belajar kristolog. Maka pesan saya kepada teman-teman yang masih awam, jangan sekali-kali tampil sebagai debater yang mewakili Islam ketika kita belum bisa menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka sebenarnya sembunyikan di dalam Bible. Ya. Di dalam kitabnya mereka, bukan kitabnya mereka sih ya, tapi mereka gunakan untuk mengkanter semua perintah Tuhan yang ada datang kepada Nabi Musa. Yesaya 62 nomor 8, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kuhasilkan dengan bersusah-susah. Yang telah kuhasilkan dengan bersusah-susah. Jadi satu, Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Yang kedua, Yosua 5 nomor 6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni para jurid yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Oke. Jadi di situ Tuhan bersumpah kepada nenek moyang. Anda mendengarkan sahabat-sahabat? Yang pertama, Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Yang kedua, Tuhan bersumpah demi nenek moyang Israel. Dua ya. Ada yang bersumpah demi nenek-nenek ya. Oke. Oke ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, Matius 23 nomor 20 sampai nomor 22.
Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan demi dia yang diam di dalam situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Jadi dalam Matius 23 jelas di ayat 22, kalau ada yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia, demi Tuhan yang bersemayam di atasnya. Berarti boleh bersumpah demi surga. Udah dengar abang, teman-teman sahabatku yang dikasihi oleh Allah? Sudah dengarkan bahwa Matius 23 boleh bersumpah demi surga, karena dengan bersumpah dengan surga itu sama saja bersumpah demi Allah. 3 ya. Oke, sahabat-sahabat. Oke ya. Sadis nggak tuh? Sadis. Bibel, Bung. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kita ambil satu lagi ya, teman. Apa sayang? Nggak sekolah. Oh iya. Baik sahabat, kita lanjut satu lagi ya di Mazmur berapa tadi? Mazmur 10 nomor 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Wow. Wow. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Apa sumpahnya Tuhan? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Tuhan bersumpah bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Artinya Tuhan bersumpah demi manusia. Keren gak tuh? Tuhan telah bersumpah. Apa sumpah Tuhan? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Wow. 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 Kalau orang yang memiliki IQ tinggi pasti paham maksud saya nih. Mazmur 110 nomor 4. Tuhan mereka bersumpah demi Imam Melkisedek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, nenekmu kiper. Jadi memang takut mereka ya. Membahas Quran pasti akan ketabok dengan kitabnya sendiri ya. Gimana ya bilangnya ya? Oh, aku dinaikkan lagi. Aku dinaikkan lagi. Di tadi putus. Kau putuskan. Ini Juma nih. Ini Juma bukan? Atau cuma fansnya? Ini fansnya atau Juma nih? Saya dinaikkan lagi, kenapa? Juma. Berubah pikiran. Juma. Berubah pikiran. Kita belum selesai nih. Kita belum selesai nih kemarin Juma. Ada Juma. Ingat ya, Juma. ya, Pak Torosoki. Juma. Tunggu. Tunggu. Gue belum selesai. Gua belum selesai Enggak, dengan kalau lu. memang si Juma ini dia terlalu begitu Bang Torosoki. Sorry Pak Dade. Dia punya pernyataan yang pertama bahwa sudah berubah pikiran. Kenapa naikkan saya? Saya nggak mau menaikkan orang-orang seperti ini Pak Toro. Sorry. Kenapa dia harus ngomong seperti itu? Juma, kemarin kau menghina, kau menghujat Tuhan kami dan kau menghujat Allah. Kau salah Juma. Kamu tahu. Bang, biarin Bang Rasul, tolong diam dulu Bang. Kamu tahu, kamu bilang Tuhan kami yang memecahkan perawan Maria bukan? Jawab Juma. Jawab. Kamu bilang benar nggak? Kamu yang bilang Tuhan yang memecahkan perawan Maria atau bukan? Yesus itu siapa? Tuhan atau bukan? Juma, gua tanya dulu. Saya tanya dulu sama mu. Gua nggak mau. Gua tanya lu dulu. Juma, gua tanya lu dulu. Tuhan yang memecahkan perawan Maria atau bukan? Kamu bilang begitu kan? Yes. Benar nggak? Ya, betul. Betul. Karena ketika Yesus belum masuk ke perut Maria, Maria masih perawan. Setelah Tuhanmu keluar, berarti kamu menghina. Jatuhin Bang. Biar saya mau ngomong sama si Juma ini.
Biar tahu biar dia tahu kalau dia juga menghina Tuhan, menghina Allahnya. Enggak, gini Bang Adade, sorry Gini, minta Bang, maaf Bang, Bang gini. Adade. Bang Ya. Adade minta maaf sekali lagi Bang Adade. Ya, saya Orang-orang dikik yang kalau lagi. seperti beliau itu sebenarnya nggak usah kasih naik. Orang bodong, Naik hanya cuma orang bodong. menghina, menghujat, Kamu nanya, mereka itu pergi. Gini, Bang. Seolah-olah Kocak. dia menang dan mendapatkan Apakah piala. Tuhan Tetapi makanya sesungguhnya itulah penderitaan resikonya meliputi menuhankan hidupnya. anak manusia. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu kan anak Tuhan, kata kalian. Tuhan yang menginginkan menebus dosa manusia dengan cara mengutus dirinya sendiri dalam rupa manusia. Setelah itu dia keluar melalui rahim wanita, di mana rahim ini masih perawan. Tiba-tiba kok dia masuk ke dalam perutnya orang, kan? Gitu loh. Di dalam Lukas 1 nomor 27, kepada seorang perawan. Maria perawan gak? Perawan. Maria itu perawan. Kenapa mereka itu membantah kalau Maria itu perawan? Iya kan? Maria itu perawan. Tidak mungkin Maria itu bukan perawan. Tutup saja dulu, Pak. Maria itu perawan tinting. Karena tidak ada teman yang lain. Sebelum Tuhan mereka lahir, apakah keperawanan Maria itu rusak? Di dalam Islam tidak. Islam mengatakan bahwa Maria itu wanita yang suci. Oke? Maria itu wanita yang suci. Iya, Pak, pelayanan dulu. Oke. Oke, Pak. Maria itu perawan yang suci. Tetapi di agama mereka, dia sudah bertunangan tuh. Maria sudah bertunangan. Ya, live-nya dimatikan. Panik mereka karena saya menjabarkan bukti. Mau apa kalian? Coba. Kalian selalu menghujat Rasulullah, selalu menghujat surganya Islam, pecahkan perawan, pecahkan perawan. Giliran ketabur dengan kitab kalian, kalian mau apa coba? Masih mau? Kau masih mau? Kubilang kalian jangan ikut perang. Kalian belum ada senjata. Kalian ikut perang, matilah kalian. Apa salahnya saya di situ? Di mana penistaannya? Yesus Tuhan datang, tidak menyetarakan dirinya dengan Tuhan Bapa. Dia mengosongkan diri, tapi pada hakikatnya dia menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, dia masuk ke dalam rahim manusia, keluar melalui vagina manusia, kemudian dia memecahkan perawan manusia. Apa salah di situ? Oh tidak Bang Suma, kamu salah. Apanya yang salah? Sadarkan saya. Salahnya di mana? Yang lahir itu manusia Bang Suma. Betul. Kalau begitu, yang menginginkan Tuhanmu Maria Tuhanmu yang anak Tuhan itu datang siapa? Bapak kan? Sama aja. Siapa yang menginginkan siapa? Siapa yang menginginkan Maria melahirkan seorang manusia? Tuhanmu yang kau sebut Tuhan Bapa. Berarti sama aja. Makanya jangan menghina, jangan menista, jangan nampar orang kalau Anda tidak mau disentil. Lalu di dalam Roma 1 nomor 3 apa yang diterangkan? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir ini siapa? Tuyul. Yang lahir ini siapa menurut kalian tuyul berdasarkan kitab kalian? Tuhan. Ketika dia lahir Tuhan kau itu memecahkan perawan Maria atau tidak? Pecah. Dasar bahlul. Memang sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kalian akan dipermalukan. Ya. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah mereka yang menuangkan Tuhan ke dalam patung? Siapakah mereka yang membentuk Tuhan? Semua mereka akan kubuat malu. Malu nggak kalian? Malu. Harusnya kalian itu berterima kasih kepada Bang Suma. Dengan demikian kalian bisa jadi waras. Oh iya ya, bener ya. Kok bisa-bisanya Tuhan kayak begini ya? Ah, mu'alaf ah. Syahadat ah. Jangan malah bilang saya menghujat. Jangan malah bilang saya menista. Saya menistanya di mana? Makanya kalian itu dilarang menuhankan sesamamu makhluk. Karena Anda akan dipermalukan. Pahami itu ya. Justru kalian yang menista. Tuhan kok lahir dari rahim manusia. Kalian yang menista, bukan aku yang menista. Ada-ada aja kalian itu. Ya. Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Kejadian 18. Kalian mengatakan Tuhan pernah datang dalam rupa manusia, datang kepada Abraham. Lalu kemudian istrinya Abraham, si Sarah, memasak daging lembu. Kemudian Tuhannya makan bertiga, berempat, bertiga dengan 2 malaikat. Itu faktanya Anda bisa.
Tuhan Anda bisa datang dalam rupa manusia dewasa. Kenapa harus jadi bayi, tuyul? Kenapa harus jadi bayi? Hah? Karena kalian lagi-lagi mengambil kitabnya orang Yahudi. Akan lahir seorang anak laki-laki. Itu yang kalian ambil sehingga kalian menjadikan cerita itu dicocok-cocokkan. Sosok Tuhan lahir di kandang binatang. Supaya apa? Supaya Yesaya 9 nomor 5 itu kalian ambil. Telah lahir, padahal yang lahir di situ Raja Hizkia. Berapa kali saya harus menjelaskan? Dasar tuyul. Ya, bikin emosi aja saya pagi-pagi. Saya dibilang hujat, bilang hujat. Jangan gitulah ya. Saya tampil siang malam di tengah-tengah kalian itu bukan untuk menghujat, untuk melampiaskan kasih sayang saya dalam misi penyelamatan kalian. Saya ingin menyelamatkan kalian, itu aja. Dan yang terpenting saya tidak ingin ajaran kalian itu kalian sampaikan secara dogmatis, secara doktrin kepada generasi Islam. Makanya kalian tampil berjilbab, ya, sok-sokan gitu. Penistaan itu semua. Ini saya sedang membahas apa yang kalian nistakan tadi. Allah bersumpah. Lah, di dalam kitab kalian juga ternyata kitab yang kalian ambil, bahkan kitab yang dari Yunani pun Tuhan bersumpah demi surga, demi nenek moyang lagi, demi tangan kanan. Ya, inilah hebatnya kalian. Kuman di seberang lautan kalian lihat. Gajah sudah ada masuk di mulut kalian, kalian gak lihat, gak sadar kalian itu. Makanya saya katakan Bang Suma itu memang laksana malaikat maut bagi kalian. Begitu saya datang seakan-akan nyawa kalian akan dicabut. Padahal begitu saya datang harusnya kalian duduk cantik, tenangkan diri, atur napas baik-baik, kupingnya dipasang baik-baik, dengarkan penjelasan saya, hatimu buka dengan baik, kemudian renungkan apa yang saya sampaikan. Itu baru dibilang manusia. Lo yang kalian lakukan ini apa? Begitu saya datang panik, pak, semua pada ngomong kayak guguk menggonggong melihat mangsa. Apaan sih kalian ini? Giliran saya nggak ada, kalian bahas-bahas Islam. Giliran saya datang, saya minta bahas Al-Quran aja, kalian nggak mau. Apaan sih? Ya, lucu kalian ini. Katanya cinta NKRI, katanya cinta anak bangsa. Terus kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya, seakan-akan saya ini setan, malaikat maut bagi kalian. Ya, jangan perlihatkan kekeokan kalian terlalu berlebihan lah. Santai, pura-pura pintar lah di hadapan saya gitu loh. Pura-pura berani lah gitu loh. Ya, seakan-akan kalian itu lebih paham dari saya gitu loh. Lakukan perlawanan meskipun babak belur, daripada kayak begini diblokir dikik. Makanya jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan terlalu pede kalian. Dulu sebelum saya ada memang hebat kalian. Kalian dengan mudah untuk memurtadkan orang. Sekarang jangan coba-coba. Ya, selama saya masih ada, kalian tidak akan pernah bebas. Karena musuh terberat kalian itu bukan saya sebenarnya, tapi Bible. Bible yang akan kutabokin masuk ke mulut kalian. Paham kalian? Ya. Jadi teman-teman, ya teman-teman sekalian, jujur saya katakan ya, bukan karena saya benci, ya, bukan karena saya benci, justru karena saya sayang sama mereka, dan saya sayang kepada generasi Islam selanjutnya, supaya mereka itu tidak menyesatkan diri mereka dan menyesatkan orang lain. Saya nggak rugi kalau saya diblokir, nggak rugi. Sekarang kalian menggunakan lagi cara-cara baru. Ada sekte baru lagi kayaknya tuh. Islam ngaku Islam tapi nyerang Islam. Berkongko-kongko lagi kalian tuh. Kalau Anda menggunakan bendera kalian kayaknya nggak bisa tuh. Jadi kalian menggunakan Syiah lagi tuh. Ya, apa dipikir kami takut sama Syiah? Tidak. Apa yang perlu saya takutkan kepada mereka? Nggak ada. Apanya yang saya takutkan? Loh, Syiah kedudukannya sama dengan kalian kok. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, Syiah ngambil kitabnya orang Islam. Sama. Sama-sama penumpang gelap.
Emang pikir kita takut sama kalian? Enggak. Yang satu menumpang ke Yahudi, yang satu numpang ke Islam, numpang tenar pakai kitabnya orang. Brr, nggak malu. Oke, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Bahwasanya materi kita saya kira sudah cukup yang tadi ya, terkait dengan paparan Allah itu bersumpah ya. Karena saya rasa hal ini hal ini sudah nyata bagi kita, bahwasanya tidak ada hal yang akan menggugurkan akidah kita ketika Allah itu ya membagi ya pernyataannya atau memisahkan pernyataannya antara dirinya yang maha kuasa dengan makhluknya, yang kemudian kita sebut dengan qasam atau sumpah atau pembagian atau pemisahan. Itu nggak ada masalah di kita, karena ternyata di kitab terdahulu juga Tuhan itu bersumpah demi makhluknya, demi tangan kanan, demi nenek moyang, demi surga, ya banyak hal, demi imam dan seterusnya. Nah, di dalam Kejadian 22 nomor 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Allah juga begitu. Allah juga sering bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Apa buktinya? Di Al-Quran dikatakan, maka aku bersumpah, aku di sini Allah, bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Ini Allah sedang bersumpah dengan dirinya sendiri, karena Tuhan itu cuma satu. Apa buktinya? Baca di dalam Quran Al-Muzammil, ya Al-Muzammil ayat 9. Di situ Allah mengatakan bahwasanya Tuhan yang memiliki timur dan barat, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Berarti ketika Allah bersumpah demi Tuhan pemilik timur dan barat, itu Dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Hanya orang yang paham Al-Quran ini, yang tidak paham Al-Quran ini, yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan kita itu banyak karena bersumpah kepada Tuhan yang lain. Ya. Saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Kita akhiri dulu sesi ini, nanti kita masuk lagi ke sesi berikutnya. Kita cari lagi oten yang suka hujat-hujat Islam. Nanti ketika mereka hujat Islam, kita datang untuk menengahi, kita lagi yang tertuduh. Dia yang mencuri ayam, kita yang dilaporkan mencuri ayam. Kan lucu gitu ya. Ya, Torosoki, Nona, Mikana, siapa lagi? Jeki Sembiring, Christine. Sudah 5. Ya, juga Ibu Esther dengan tadi Rudi Yohanes. Siapa? Rudi Paulus yang tadi kan? Rudi Yohanes yang tadi yang barusan. Takutan juga dia. Ya, ketakutan, semuanya ketakutan. Yang ketakutan ini sadar kelas. Maksudnya sadar kelas itu sadar bahwasanya ada orang di luar mereka yang lebih paham Bible. Kalaupun kayak Adade terus yang lain-lainnya itu bukan karena dia paham Bible, tapi karena congornya itu kencang kali dia mulutnya, hanya bisa hujat dan seterusnya. Ya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.